Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bramantyo dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak yang terjadi dari penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Dampak yang terjadi meliputi beberapa bidang. Yang pertama ada pada bidang politik. Dampak politik kolonial di bawah pimpinan Gubernur Jenderal dirancang seperti lembaga eksekutif. Dalam mengelola pemerintahan, Gubernur Jenderal dibantu oleh keenam departemen, yakni meliputi kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan umum. Dan juga departemen militer, yakni Departemen Peperangan dan Lautan. Departemen-departemen ini mirip dengan kabinet dalam sistem pemerintahan presiden saat ini. Struktur birokrasi semacam ini masih kuat mempengaruhi struktur birokrasi Indonesia sampai kini. Yang kedua ada di bidang budaya. Pengaruh Portugis terlihat dalam bidang kesenian, yang dapat ditemukan peninggalannya yaitu musik keroncong di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Selain itu juga ada peninggalan Portugis lainnya di Jakarta yaitu Tanjidor dan ondel-ondel. Yang ketiga ada di bidang sosial. Dalam bidang sosial, pengaruh penjajahan Belanda adalah dalam bentuk tertanamnya semakin kuat apa yang disebut mentalitas inlander. Mentalitas semacam ini merupakan warisan kuat dari feodalisme Jawa, namun Belanda memanfaatkannya untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang keempat ada di bidang ekonomi. Dampak ekonomi yang membekas sampai sekarang terutama sejak diberlakukan sistem tanam paksa dan kebijakan pintu terbuka, atau sistem ekonomi liberal. Pengaruh sistem tanam paksa misalnya tampak dalam dua hal, yaitu yang pertama, petani pribumi mulai mengenal jenis-jenis tanam-tanaman komoditi lain, seperti kopi dan teh. Yang kedua, petani mulai mengenal sistem upah, yang sebelumnya tidak dikenal, dalam artian masyarakat lebih mengutamakan sistem gotong royong. Sementara itu, sistem ekonomi liberal membuat masyarakat Indonesia mengenal hal berikut. Yang pertama, sistem sewa tanah. Aturan sewa tanah kepada pihak asing dengan status hak guna usaha dalam jangka waktu tertentu masih berlaku hingga sampai sekarang. Yang kedua, sistem kerja kontrak. Sistem dan praktik kontrak kerja dikenal hingga sampai saat ini. Kerja kontrak ini bisa menjadi awal sebelum mendapat status permanen. Praktik kerja kontrak juga dikenal di lembaga pemerintahan atau institusi-institusi pemerintahan dan sekolah-sekolah pemerintah. Tenaga kerja di kontrak lembaga-lembaga pemerintahan dikenal sebagai tenaga honorer. Yang ketiga, ekonomi uang. Dan yang kelima ada di bidang pendidikan. Pengaruh penjajahan Barat dalam bidang pendidikan yang pengaruhnya bisa terasa hingga kini adalah kehadiran lembaga pendidikan dan penelitian modern serta perkembangan tulisan Latin. Hal ini mengakar dimulai dari kebijakan politik etis yang mereorganisasikan serta mengembangkan sekolah-sekolah baru pada semua jenjang pendidikan. Nah, jadi gimana pembahasan tadi? Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Sekiranya sampai sini dulu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa membagikan video ini untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Saya Dimas Bramantyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.